Hai, aku nggak tahu mau ngapain. Hai Sobat Asbun, hai. Kamu Asbun juga? Kamu kayak aku. Aku belum ngucapin ini loh. Hah? Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi bro, apa bro? Ini saran jurusan kuliah buat anak ekstrovert apa nih? Sepertinya teknik industri. Teknik industri atau anak ilmu komunikasi atau guru. Cerita hari ini dong. Hari ini nggak ada apa-apa. Aku di rumah aja sama kakak aku tadi. Bowinya mana nih, kok nggak diajak? Enggak, kan udah kemarin. Kan eksklusif, hanya di satu hari aja. Emang boleh saya semangga muda gini? Jangan mentang-mentang tembokku ini warna hijau muda jadi aku dipikirnya mangga muda. No, aku mangga 90%. Tadi mami aku tuh beli mangga tahu, terus itu beli mangga tuh banyak, kayak 4 atau 5 biji gitu, terus kayak dia kayak nunjukin itu loh, masih di plastik gitu kan, terus yang kayak, Dek, ini ada satu mangga alpukat, nanti kamu buka yang bener ya, mangga alpukatnya di live gitu. Terus sama kayak oke, aku udah ngerti kan cara buka mangga alpukatnya, terus dia kayak nyontoin ke aku gitu kayak, ini nanti potongnya di sini. Soalnya I know mami, I know, aku udah tahu gimana cara buka mangga alpukat. So aku kabur gara-gara aku malu, soalnya kayak dia ngelihat aku buka mangga alpukat dengan cara yang salah. Makasih Kak Aditya Arya Virjatuh Somo Ruru. Stop, kita gak boleh bahas-bahas yang kemarin-kemarin. Yang kemarin biarlah yang kemarin, yang sekarang harus yang sekarang. Kamu perlu aku ajarin gak? Enggak. Aku udah tahu caranya gimana. Nanti besok pagi aku gak tahu sih pengen bawa mangga itu apa enggak. Aku sebenernya pengen buka mangganya sekarang, cuman males. Yang lalu kocak mana kemarin, ya udah sih, kan aku kan pengen buat versinya nggak yang lalu, yang kemarin. Ya udah kupas dulu. Mangga alpukat tuh nggak dikupas, dibelah doang. Besok sekolah. Besok hari Minggu. Oh ya, sekolah Minggu. Maaf, aku lupa ada sekolah Minggu. Silakan yang mau sekolah Minggu. Lots or toothless, choose wisely. Aku pilih lots or toothless.
Sumpah ini susah banget. Aku pilih Woody deh kak. Pesantren tempat gue sekolahin. Oh oke. Tadi dulu. Toothless or Toothless or Lots. Pilihan yang sangat sulit. Aduh. Woody, udah Woody, aku pilih Woody. Pernah nyoba mangga harum manis gak? Siapa orang di dunia ini yang gak pernah nyoba mangga harum manis? Aneh. Pernah lah. Buat apa aku bikin jiko mangga kalau aku belum pernah nyobain mangga harum manis? Agak nyusahin tapi mari kita coba. Perlu tantangan gak sih? Di dalam hidup itu perlu tantangan. Lotso aja mal soalnya antagonis. Yes. Nanti aku masukin kalian ke pembakaran sampah ya. Kan Lotso gitu. Halo. Anindya masih trauma dengan angka 10. Sama saya juga. Biasa aja sih. Kak Farhan, terima kasih Kak Farhan. Good job buat hari ini. Saya hari ini ngapain kak? Gak ada. Sumpah, aku mau cerita. Cerita mulu, kebanyakan cerita. Oh kemarin kan aku udah buat ini kan. Udah buat sama-sama bang scam. Aku scan, bukan scam. Aku scanner, bukan scammer. Scan fotokopi kali ya. Jadi aku kan kemarin udah buat tuh yang aku cerita kalau misalnya aku buat script video kelompok aku. Udah tuh kan, aku udah bagiin tokoh-tokohnya. Udah. Terus kayak hari ini tuh kayak masih ada aja yang bingung, terus yang kayak nanya terus gitu kan. Yaudah akhirnya aku berinisiatif untuk bikinin rundown karena aku besok gak ikut kerja kelompok. Jadi kan aku nggak tahu ya nanti mereka di lapangan kayak gimana. Takutnya mereka tuh kayak nggak tahu gitu loh, buta gitu. Saya kayak buta jadwal gitu kan. Jadi aku bikinin rundown dengan sangat inisiatif dan gabut banget. Jadi aku bikinin mereka rundown. Terus yaudah aku kirim aja kayak pokoknya aku ngejelasin tuh lengkap banget yang kayak jamnya, terus jam segini take scene ini, terus di tempat ini, terus peralatannya ini, kostumnya ini, orangnya ini, terus kayak semuanya aku jabarin di situ di rundown. Jadi kayak maksudnya saya besok kan mau tenang ya. Itu kayak jadi biar jelas. Jadi ya udah gitu. Kamu emang berbuat apa besok? Aku berbuat baik dong. Kita setiap hari harus berbuat baik. Berbuat nggak tuh? Anin dress code-nya apa? Aku nggak VC. Apa ya kak? Terserah lah kak. Terserah kakak mau pakai apa aja pasti match kok sama aku. Kecuali kakak pakai daster baru, nggak match. Kalau kakak pakai baju berenang match sama aku. Masih gelap kah? Aku tuh nggak tahu ya kenapa wifi-nya tuh suka tiba-tiba mati gitu loh. Ada yang matiin kah? Masih enggak kan?
Nggak ada yang mau dikasih nama lagi nih, nggak ada. Butuh hotspot nggak? Butuh. Enggak. Ya pokoknya aku jadi hari ini bikinin mereka rundown. Wifi-nya pasti huruf depannya I. Oh terus pada berdebat tentang waktu guys. Jadi kan kayak aku tuh ini kan apa namanya buatin mereka start syutingnya tuh dari jam 10. Itu waktu tuh udah paling tepat. Terus udah pada setuju. Terus akhirnya ada nih satu orang ngomong, besok jam 9 kumpul ya, nggak ada yang ngaret gitu. Soalnya kayak apaan nih tiba-tiba ganti jadwal jadi jam 9 gitu. Terus aku bilang kan kayak jam 10 gitu. Terus dia ngechat aku, nge-PC itu, Anindya itu sengaja aku ngomong jam 9 supaya orang-orang kalau ngaret itu maksimal jam 10 gitu kan. Kalau kamu tulis jam 10 mereka ngaret sampai jam 12 gitu. Sampai kayak ya lagian nggak koordinasi dulu gitu kan. terus di grup rame itu kan yang kayak apaan sih tadi katanya jam 10 gitu kan. Aku jadi kayak bukan salah lo gitu. Terus mereka yang kayak tadi katanya jam 10 itu kan, gue aja baru mau jalan setengah 10 gitu. Rumah gue jauh gitu kayak protes gitu. Terus mentor aku langsung komen jam 7 aja sekalian. Terus, udah deh akhirnya aku nyuruh orang yang datang jam 9, aku suruh dia kayak lu ya yang datang jam 9 ya. Terus dia nggak jadi, aku ngaret. Terus terserah deh. Terus sama mentor aku kan bilang, aku remind mereka kan pokoknya 10:30 udah mulai syuting ya. Aku tuh so iya banget kayak bilang kayak gitu padahal aku nggak datang gitu kan. Mereka tuh kayaknya nggak tahu kalau misalnya aku nggak datang. Tapi aku bilang ke mentor aku dan teman-teman script writer aku. Terus kayak 10:30 bilang kan kayak 10:30 udah mulai harus syuting ya gitu kan. Terus apa ya tadi ya, kan lupa kan aku pengen ngomong apa sih, aku kok lupa jadinya. Oh 10:30 udah harus mulai syuting ya. Terus mentor aku ngejawab lagi, yang telat bersihin seluruh area kampus. Sampai kayak mantap kak, wajib kayak gitu itu sih. Mengundang musuhan. Bohong arang aja lupa. Enggak, ini mau masukin nih. Oh tadi kan aku makan sekoteng ya. Ceritanya gini, aku tuh baru mandi tadi jam 8 malam. Makanya aku baru moodnya mandi jam segitu kan. Terus udah kayak gitu mami aku tuh tiba-tiba lagi makan sekoteng. Terus aku kelar mandi kayak mami aku yang makan sekoteng, iya itu kenapa kamu delete tweet padahal sama aja isinya. Nggak apa-apa sih, biar orang nanya aja kenapa di delete tweetnya gitu.
masih Kabira itu. Aku sering banget kan masa nge-delete tweet padahal isinya sama gitu. Terus mami aku lagi makan sekoteng sama ini, apaan tuh gitu kan, terus kayak sekutang gitu. Terus dia kayak ke dapur, sekotengnya ditinggalin di meja makan. Terus aku giniin kan, ini anget ya gitu kan, iyalah namanya aja sekoteng gitu kan. Terus aku cobain ya itu, cobain, terus kayak enak banget yang kayak jahenya berasa, terus pokoknya enak, rasa enak. Terus sama kayak, ih kok enak sih gitu. Terus mami aku bilang gini, ya kan enak itu kan. Tadi juga pas mami beli, pas mami mikir pasti adek suka gitu kan, sedikit gitu masih keonge. Terus apa namanya, pas aku ke kamar, terus aku balik lagi ke ruang meja, dimakan lagi sama mami aku sekotengnya kan, kirain buat aku gitu, disisain gitu. Soalnya kayak, buat aku dong gitu. Terus, akhirnya dikasih, tapi rotinya udah habis, kayak sisa dikit banget, sisa dikit roti. Terus kayak yang paling enak tuh rotinya itu kan, kayak tinggal dikit. Mana aku lagi nyetok roti gitu kan. Terus kayak sekoteng tuh rasanya kayak, bukan sih, lebih ke isiannya tuh kayak es podeng, kayak kacang, terus yang mutiara pink itu roti, kacang hijau, udah sih itu aja. Cuman kuahnya aja yang berbeda. Kalau podeng kan dia pakai ice gitu kan, kalau sekoteng kuah jahe susu gitu. Wedang ronde suka nggak? Aku lupa lagi rasanya gimana, cuman kan dia kayak kuahnya jahe biasa doang gitu nggak sih, air jahe, bukan yang jahe susu gitu. Aku suka pakai jahe susu. Sekotengnya pakai lontong kan, yang maksud pedes. Jahe pedes, iya jahe pedes sih, tapi enak. Sekoteng tuh yang biasanya dinaikin sambil berdiri, bukan. Sekoteng yang biasanya dinaikin sambil berdiri. Sekoteng, skuter nggak sih? Skuter Mas Dani. Kalau aku sih biasanya pakai kuah opor nih sama pakai sambal. Asbun ya lama-lama orang-orang deh. Mitch sama Bowie nggak musuhan kan? Enggak sih, belum dikenalin aja mereka berdua. Kayaknya Mitch aku mau ganti deh jadi Bowie. Mitchnya aku taruh aja nggak sih? Enggak lah. Mitch masih menjadi favorit boneka, enggak, keychain aku, ya kan. Iya, aku pokoknya kalau pakai sling bag yang dumpling bag itu, aku selalu pakai yang Mitch. Aku nggak akan gantungin Bowie di dumpling sling bag aku. Sekuteng pakai potongan roti nih, iyalah, sepakai potongan kertas atau potongan kata-kata darimu. Potongan harga, iya. Idol Asbun. Potong gaji, oh no, jangan, itu berbahaya. Kemarin tuh dia namanya siapa ya, dia Kava atau Ruru ya kemarin, aku lupa lagi. Kamu Kava ya dek ya? Kava kan, ya benar Kava. Ruru aku belum kasih ke siapa-siapa kan namanya, nantilah.
maaf aku nonton live kamu sambil kerja soalnya. Krik apa sih? Koinoplan banget. Apa dia? Apa sih? Laper makan. Nin, buyut kamu main apa Nin? Kalian mau tahu buyut aku? Kalian mau tahu buyut aku? Dia adalah aktor 3 zaman. Aku nggak tahu boleh di spill apa enggak. So itu kayak udah lama banget gitu loh. Pokoknya inilah masih, pokoknya aku nggak kasih tau namanya, cuman dia aktor 3 zaman, terus dijuluki Tarzan Van Java. Aku tahu. Hah? Bohong. Emang kamu kelahiran zaman segitu? Pembohong, astagfirullahaladzim, yang ngatain pembohong itu jahat banget sih. Masih Kak Ongi. Tapi aku tidak pernah bertemu buyut aku guys. Ya iyalah ya, aku aja cicit, jauh banget gitu. Cuman tuh nggak tahu, kayak keluarga aku sering banget, kayak nenek aku kalau ketemu atau mami aku yang kayak, inget gak sih dulu tuh bilangnya tuh dulu papa. Mereka semua dulu manggilnya papa. Kayak papa tuh dulu bilangnya kayak gak mau ada anaknya atau cucunya yang masuk dunia perfilman gitu. Terus kayak untungnya Anin cicit gitu. Ya udah, yang tahu ya udahlah. Nin, tolong ex aku nggak bisa login. Deritamu bukan deritaku. Kak, pelan banget. Saya harus seteriak apa ya untuk ngomong di live ini? Kita ganti topik dong. Kita bahas apa ya hari ini ya? Ntar dulu, aku lagi baca komen. Ajaran main gitar, adanya ukulele di sini. Ajarin main kalimba dong. Aku belum pro main kalimba. Aku terakhir belajar ukulele, tangan aku yang kayak sakit banget, sumpah, sesakit itu. Tapi ukulelenya ada di depan aku banget persis. Cuman nanti kapan-kapan deh. Bowie kalau makan gultik berapa piring? Bowie perutnya kecil guys,
satu ini. Tapi aku pun makan gultik kayak gak bisa yang baik-baik gitu loh, kayak 3 piring aja aku udah kenyang loh makan gultik ya. Soalnya aku habis makan sesuap minum, makan sesuap minum gitu. Lembaranin kayak rungkat tuh, aduh. Nanti saya lanjutin. Can you sing for me? No. Udah malas dia nyucinya, Kak. Betul sekali. Kok Gendis ngajak chat aku ya? Aku ngechat berapa bubble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bubble aku ngechat Gendis, gak dijawab. Tapi kameranya masih ada kan? Masih kameranya masih ada. Masih di mana ya kameranya? Aku nggak tahu lagi. Hah, kamera analog di mana? Sumpah, harusnya ada di sini tau. Tapi kok nggak ada ya? Hah, di mana? Mbak saya itu punya berdua bareng kakak aku. Kok nggak ada? Coba aku tanya kakakku ya. Enggak, aku udah lama nggak ngeliat analog itu. Big sister. Hai, apakah kamu tahu keberadaan analog kita? Analog atau digicam? Aku nggak pakai digicam. Digicam aku jarang dipakai. Aku pakainya analog. Angin kidal. Informasi dari mana sih? Jangan-jangan gini kan dari enggak. Kok nggak dijawab ya sama kakakku? Aku takut dia marah. Nyoba digicam gak? Sebenarnya interest sama digicam, cuman menurutku lebih keren analog gitu loh. Tapi dulu waktu aku TK aku pakai digicam. Kayak mami aku, pokoknya digicam aku tuh rusak gara-gara bukan gara-gara, tapi digicam aku rusak pas banget sama hari perpisahan TK aku. Iya, lensanya tuh nggak bisa masuk gitu loh. Wah, itulah. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya yang bener gak? How did you remember that? Ingat lah, aku sebelum TK juga memori aku masih playgroup juga masih aku inget. Mau tahu nggak ceritanya? Cerita aku waktu playgroup, pokoknya nggak ada yang pas TK. Pas TK itu, TK aku tuh ada masjidnya, jadi kayak masjidnya lebih dominan dibanding TK-nya. TK-nya tuh cuma segini,
masjidnya gede banget gitu kan. Terus kita ada, kalau misalnya kita belajar di masjid tuh kita suka banget gitu loh. Terus waktu itu di masjidnya ada mainan gede gitu, buaya-buayaan. Semoga kalian mengerti, pokoknya ada kayak buaya gede banget gitu. Terus aku mainin itu, kayak seru lah pokoknya. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, cuman main buaya-buayaan doang di masjid. Cuman di masjid kayak anak TK kan awam banget ya. Oh terus aku dulu tengil banget, yang kayak dulu aku tuh dibawain sama tante aku face spray gitu. Adalah pokoknya dulu kayak itu lumayan mahal gitu loh. Terus ya udah tuh aku kayak dibawain yang kecil. Terus aku pas bawa ke TK kan, kita abis olahraga gitu kan, terus kayak ada anak TK tapi yang kayak di bawah aku gitu lah setahunnya, kayak adik kelasnya gitu lah, angkatan di bawah aku setahun. Terus dia tuh kayak anaknya lucu banget, Arab gitu-gitu. Terus aku pakai face spray-nya kan, terus aku panggilin semua anak-anak adik itu lah, kayak sini muka kalian mau aku semprotin nggak gitu, kayak ini seger loh. Terus aku semprotin ke mereka semua, terutama yang anak Arab itu, anak kecil Arab aja cantik banget itu. Terus pas sampai rumah tinggal dikit abis. Terus aku nggak berani bilang ke tante aku soalnya itu mahal. Terus jadi ya udah deh, emang udah terlahir tengil, iya sumpah. Terus aku waktu bahkan dulu aku udah pernah cerita ini sih, setengil-tengilnya aku tuh yang kayak dulu gempa bumi aja, gempa nih lagi gempa, mami aku, adek jangan keluar rumah, si tengil keluar rumah, gempa ditarik gitu, adek masuk rumah nggak. Apalagi ya ketengilan aku waktu, aku nggak tahu sih beberapa, kayaknya aku udah ceritain di Aiden Live, tapi nggak tahu mungkin kalian tahu apa enggak. Kayak dulu ada saudara aku yang blasteran gitu, terus kayak Englishnya jago banget. Terus aku TK, aku bawa dia pagi-pagi, ayo ikut aku ke TK. Terus aku sombongin gitu loh ke temen-temen aku, kayak hai saudara aku pintar bahasa Inggris loh, pintar bahasa Inggris gitu. Sama guru TK aku disuruh pulang gitu masih, jangan bawa saudara ke ini ya itu. Terus kayak terus akhirnya aku pulangin. Untung rumah aku sama TK aku tuh dulu deket, kayak tinggal lurus belok udah. Sudah aku pulangin saudaraku. Apalagi ya, yang paling parah tengil ngapain, apa ya, dulu apa ya, aduh ada tapi aku lupa ingat ceritanya. Ngapain aku kayak nyuruh guru aku gitu lah, tapi aku lupa saking seringnya tengil ini. Oh waktu SD tengil banget. Enggak sih, itu nggak tengil, itu yang kayak sok aja gitu. Waktu itu tuh, waktu zaman-zamannya SD, kita tuh sering disurprisein gitu kalau kita ulang tahun sama teman-teman kelas. Gitu aku kelas 3 SD, kelas aku ada di atas gitu lah. Kita habis olahraga, nah terus tuh hari itu tuh aku ulang tahun gitu. Cuman tuh temen aku konyol banget gitu loh guys, nge-surprise-nya tuh menurut aku kayak kurang pinter lah gitu. Kayak kelasnya tuh dikunci, di apa namanya, ditahan pakai bangku, terus pokoknya semuanya di dalam.
terus aku di luar sendirian, terus guru aku pun ada di dalam. Terus pokoknya mereka tuh kayak lagi ngedekorasi kelas sama lagi nyiapin buat ulang tahun aku gitu. Terus aku sebenarnya aku tahu, aku ngintip dari jendela kayak oh ini lagi mau surprise aku ya, cuman aku kayak pura-pura nggak tahu gitu. Terus aku kayak pura-pura ngegedor-gedor pintu kayak iya ada apa sih bukain dong, bukain. Terus aku kayak di depan kelas aku diem aja gini. Terus ada kakak kelas 6 tengil gitu, cowok, dia bilang kayak gini, ulang tahun ya, disurprisein ya. So aku kayak gitu udah kayak gitu dengan muka tengilnya gitu kan ya. Terus pas pintu dibuka, happy birthday, dalam hati sumpah gue udah tahu, sumpah tapi kayak makasih banget sumpah gitu. Ya udah sih gitu aja. Bacain dongeng, skip. Pengalaman pas PAUD nggak ada nih. Pas PAUD nggak tahu, aku lupa soalnya. Kayak apa ya pas PAUD ya pas PAUD kayak masih diem aja deh. Pas TK aku tuh sempet yang kayak ada kakak kelas aku yang tengil, sombong pokoknya tuh dia yang kayak girl boss abis. Terus aku tuh yang kayak kalau ketemu dia tuh dia yang kayak side eye gitu ke aku, terus yang gak mau temenan gitu sama aku. Wah saya kan anaknya yang kayak tidak bisa seperti ini. Besokannya aku beli mainan beli mainan kayak HP gitu, tapi yang kayak apa ya, pokoknya bukan HP tapi dia mainan HP gitu, canggih dong gitu. Terus aku bawa aja, terus aku yang kayak pura-pura minjemin ke dia kayak aku punya ini loh gitu. Terus dia mainin permainan itu, terus dia tidak side eye lagi ke aku, yang kayak wah berhasil pertemanan ini gitu. Terus jadi setiap kemana-mana aku selalu bawa mainan itu untuk sebagai senjata dia nggak side eye aku. mantap bukan? Jimat sumpah bisa tau. Kamu korban bully, sebenarnya itu bukan bully sih, lebih yang kayak dia nggak yang apa namanya, nggak yang ngatain atau apa, cuman side eye aja gitu, nggak bully sih maksudnya. Pernah jadi korban bully. Kamu yang ngebully gak sih? Demi Allah aku gak pernah ngebully orang. Sepertinya 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 nggak. Soalnya kalau misalnya aku bener-bener bilang aku nggak pernah ngebully, terus tiba-tiba ada yang merasa pernah aku bully, gimana? Kan nggak enak ya. Tapi aku rasanya aku tidak pernah membuli orang. Setelah itu tidak bisa dikategorikan bully, itu gak sih? Aku anaknya baik hati sekali. Stop bullying, yes, harus. Tapi kamu ngebully elit,
Tidak, kamu tidak tahu pertemanan dekat itu seperti apa. Hal itu adalah hal yang biasa. Hal yang itu berarti itu artinya tuh aku sayang Elin gitu loh. Anin sok manis senyum-senyum, haha. Senyum aja salah, senyum tuh ibadah kak, ibadah. Love hate kah? Enggak. Tadi makan malam pakai sendok atau tangan? Sendok sih. Ayam apa yang gede banget? Nggak tahu. Ayam semesta. Oh my god. I am loving you. I am loving you. Asik. Ang. Suka musik rock nggak nih? Enggak. Sukanya musik celana, bukan rock. Ayam apa yang jatuh cinta? I am in love with you. Lucu banget, terima kasih. Siap lucu, terima kasih. Makasih Kak Manggar. Kantin SMA mu ada apa aja nih? Ada dari yang sebelah sini tuh ada Batagor, di sebelahnya tukang minuman, terus dia jual risol juga, dia jual nggak tahu nasi-nasian, ayam geprek, terus di tengah-tengah itu ada yang jual salad buah, terus teh gituan, terus kayak dia jual donat juga, dia jual bakso aci apa ya? Iya kayak bakso aci deh. Bakso aci, makasih ya Manggar. Terus sebelah lagi itu my favorite is tukang mie ayam and then juice. So good. Jusnya kadang aku suka request kayak, ibu mau strawberry banana gitu. Terus kayak aku buat tumbler sendiri, terus kayak bu banyakin susunya bu, ini banyak requestnya kalau aku pesen jus gitu. Terus di seberangnya itu kayak ada 5 section gitu kan, di sebelahnya itu kayak ada yang jual per es teh, esan deh pokoknya yang kayak es teh, es cincau, es lemon tea, es coklat apalah itu. Terus itu only es tuh. Sebelahnya lagi jual snack gitu, yang kayak snack pada umumnya yang kayak kemasan gitu, sama dia jual nasi seperti nasi prasmanan gitu, lauk. And then dia juga jual mie seduh tuh. Sebelahnya lagi jual bubur sama gak tau kayak ada makanan yang setiap hari bisa ganti gitu loh dia. Kayak ada bubur sama kalau nggak salah ketoprak ya, atau deh. Sebelahnya lagi sama menjual snack kemasan dan mie gitu. Yes. Nasi padang nggak ada. Nasi padang tuh ada di seberang sekolah dulu, di luar sekolah. Nggak ada ketiwau.
enggak lah. Tapi my favorite jajanan di sekolah adalah batagor. Dulu aku hampir setiap hari bisa makan batagor. Uang jajan sehari dulu gak pernah nentu. Aku tuh ya udah, tapi aku dulu waktu SMA kayak aku gak minta uang jajan deh. Soalnya dari COVID-19 tuh aku udah punya small business gitu. Terus ya udah dari situ aku nggak pernah minta uang jajan lagi. Jadi waktu SMA tuh aku selalu diantar jemput kan. Terus ya udah, kalau bisa dikasih ya udah, kalau nggak dikasih aku punya uang sendiri gitu. Bisnis joki? Oh tidak. Tapi sayangnya tuh small business aku, akunnya tiba-tiba hilang. Jadi ya udah, hilang aja gitu. Padahal followersnya dulu lumayan gitu loh. Terus aku nggak ada waktu lagi sih untuk ngelanjutin small business itu karena ya udah nggak ada waktu gitu. Bisnis lain bukan masih ke Manggar. Tapi ya sih pas pandemi orang-orang pada punya small business ya kan. Jual akun tweet kosongan enggak kak? Enggak, bukan. Kayak ini susah ditebak sih. Cuman sangat bermanfaat untuk orang-orang waktu itu. Ternak lele. Enggak, bukan. Jual tanah ya? Bukan. Itu namanya bukan small business, cenah. OSIS nggak ada uangnya soalnya. Waktu dulu aku OSIS aku kayak kadang suka dapet gitu loh. Waktu aku benar-benar baru pertama kali masuk OSIS aja, tiba-tiba ada guru aku yang ngasih kayak, nih guys, buat kalian bagi rame-rame ya. Itu tuh selesai pelantikan deh kayaknya. Terus yang lumayan tuh kita dapetnya. Terus apalagi ya, pokoknya sering dapat dari guru-guru gitu sih, kayak mungkin terus guru-gurunya yang sering traktir kita, mungkin karena mereka sayang sama kita gitu. Small business, bisnis kecil-kecilan jual semut kah? Jasa fotokopi pas ujian? Enggak, bukan. Ini besok nggak CFD, lebih pengen sarapan pagi sih dibanding CFD-nya. Jasa joki tugas ini aku nggak serajin itu kalau untuk ngerjain tugas aku ya keteter gimana ngerjain tugas orang. Jasa apa ya dia ya? Agen asuransi. Nggak, pakai aku ngerjainnya tuh kayak di rumah doang gitu loh, yang sangat praktis. Small business di rumah, saya cuman mengandalkan apa sih, Instagram, and then
and then apa ya, social media sih, aku tuh penting banget social media. Mending tidur tanpa guling atau tanpa bantal. Tanpa kayaknya tanpa bantal deh. Aku lebih suka guling. Just a jockey pushing. No. Just a follower sama like. Aduh, sumpah. Bisa-bisanya. Bukan dong. Selamat menerka-nerka. Cie, gulingnya salting. Apa Anda? Jasa mencari jodoh. Emang jasa mencari jodoh dapat bayaran ya? Maksudnya beneran ada jasa pencari jodoh? Makasih Kamawan. Jual beli kalung gelang. Tidak. You tau power balance gak bro? Enggak. Apa itu power balance? Udahlah nyerah, ya udah gak usah menerka-nerka. Aku cuma cerita doang. Beneran gak? Power balance. Power balance. Hah? Oh, tahu. Tapi emang dulu namanya power balance ya? Bukannya namanya gelang apa ya? Pasal namanya bukan power balance deh dulu. Dulu tuh aku mainnya fidget spinner. Apa ya mainan-mainan waktu COVID tuh? Makasih ke Manggar. Fidget spinner, Rubik, iya gak sih Rubik dulu? COVID gak? Pas COVID enggak ya? Lato-lato. Emang? Iya sih. Tapi lato-lato tuh pas aku udah di JKT guys. Aduh apa ya, mainan COVID tuh aku dulu ada beli tapi bukan fidget spinner. Dulu apa ya, ada lagi temennya fidget spinner. Temennya fidget spinner, permainan masa corona. Masa pandemi, kenapa saya menyebutnya masa COVID-19 dan masa corona? Nggak ada lagi. Duh nggak tahu namanya apa. Kalian tahu ini nggak sih?
aduh namanya ada di otak tapi nggak bisa tersampaikan. Pokoknya tapi ini permainan zaman dulu ya, waktu aku masih SD. Pokoknya kita duduk terus, pokoknya itu masih zaman-zamannya rollerblade sama segway and pokoknya itulah. Pokoknya kita duduk terus kayak dia ngegerak, biar kita bisa jalan tuh kita harus ngegoyangin kakinya gitu loh. Kayak dia tuh bentuknya tiang kayak gini, apa sih, duduk, aduh apa ya namanya ya, egrang, bukan permainan itu, permainan canggih, bukan canggih sih, otopet, bukan otopet. Otopet kan maksudnya itu kaki yang gini kan, bukan. Ini kita duduk terus duduk terus di mall-mall gitu loh biasanya. Enggak sih, itu jarang ada yang punya sih, duduk. Pokoknya kita duduk terus kaki kita selonjorin ke tiangnya, terus ada tiangnya, terus kayak kalau kita goyangin bisa jalan. Sumpah itu tuh dulu banyak banget di mall Jakarta Selatan. Oh yang kecil itu ya, aduh apa sih namanya, tiang, aduh iya ada di situ. Permainan Depok masih no, itu permainan anak Jakarta sumpah. Dia nggak tahu ya termasuknya mainan apa bukan, cuma mainan itu, mainan duduk. Sumpah ketemu dong, bukan hoverboard juga, apa ya namanya ya, itu permainan langka banget sumpah. Tidak ada yang menemukan permainan itu. Ntar deh aku tanya dulu ke sepupu aku itu namanya apa. Susah sekali, sumpah penasaran ya kan. Ntar kalau saya aku ketemu nama mainannya apa sih tau beneran. Galasin bukan guys, itu tuh seperti kendaraan, kita duduk, aduh aku nggak bisa ini lagi ngedeskripsinya, pokoknya kita duduk terus itu kayak pendek banget segi, susah lah dijelasinnya, nggak ada yang bakal bisa ngerti. Skuter duduk no bisa, tapi kalau jelasinnya pelan-pelan. duduk terus udahlah kak, susah lah kak, nanti aja lah aku cari dulu. Yang ke-10 ada Kak Ian Regi Oni, yang ke-9 ada Kak Kel 11, yang ke-8 ada Kak Farhan, yang ke-7 ada Kak Mawan, yang ke-6 ada Kak Bimanyu, yang ke-5 ada Kak Kirana, yang ke-4 ada Kak Aditya Arya Firjatullah, yang ke-3 ada Kak Onge, yang ke-2 ada Kak Magar, yang satu ada Kak Kemal. Pokoknya ada, aku nggak tahu nama permainannya apa ya, perasaan pas kecil nggak pernah main itu, jarang sih orang yang main itu, cuman tuh aku pernah mainin itu dan itu permainan sangat seru. Kalau penasaran kan ya yaudah
Nanti aku cari dulu ya. Makasih Kak Manggar. Bye bye.